Halo teman-teman, di sini aku mau review mobil Nissan Qashqai. Ini mobil aku yang terbaru. Nah, mobil ini aku beli sebenarnya di bulan September ya, waktu aku upload video aku yang mobilnya aku jual itu, dan itu besoknya aku udah ngambil mobil yang ini gitu. Cuman aku baru sempat upload videonya sekarang gitu loh. Baru bikin videonya juga hari ini gitu, karena ya itu dia sibuk banget kan nih. Aku mau kasih tunjuk dulu cuaca sekitar rumah aku seperti ini ya. Ini mendung, ini udah 3 minggu seperti ini ya teman-teman. Gak pernah ngeliat ada matahari, dan selalu begini. Ini depan rumahku. Kok jadi review rumah? Ini sih nunjukin rumah. Nah, ini teman-teman aku mau tunjukin isi dalam yang depannya. Ini joknya itu udah pasti kulit lah ya. Ini Nissan Qashqai ini di kelas yang paling atas. Aku belinya keluaran tahun 2020 seperti ini, dan dia cuman ada 2 bagian aja ya, karena mobil di Denmark itu biasa emang cuma 2 bagian ya teman-teman. Kalau dia ada 3 bagian itu itu biaya pajaknya lebih tinggi. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Nah, penumpangnya di dalam ini minimal tuh 5 orang ya teman-teman, nggak banyak-banyak, nggak bisa 8 atau 9 orang. Kalau penumpang banyak itu yang 3 bagian itu kan, itu pajaknya lebih mahal seperti aku bilang tadi. Nah, aku mau tunjukin bagian bagasinya juga. Nah, ini dia teman-teman, bagian bagasinya dia nggak seluas mobil aku yang pertama ya, yang Volkswagen Passat. Kalau yang mobil aku yang lama itu akan ada dua susun ya, 2 lantai. Nah, kalau ini cuma 1 lantai. Nah, aku kerepotan juga kalau pas lagi beli bunga yang tinggi itu. Nah, itu kayaknya udah nggak mungkin lagi. Ini bodinya aja kelihatan besar ya, tapi bagasinya kecil seperti itu. Ini ban mobilnya, kalau di Denmark biasa pakai, kalau lagi sekarang pakai ban winter ya. Ini winter, deck winter. Ini 4 pasang aku beli kemarin itu berapa ya, 14.000, berarti 28 juta untuk 4 ban seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau review isi di dalamnya. Ini yang bagian aku paling suka ya teman-teman. Dia ada sunroofnya seperti ini. Ini benar-benar aku idam-idamkan banget. Pastilah semua orang pengen mobil yang ada sunroofnya ya kan, jadi kelihatan lebih modern. Cuman ini nggak bisa dibuka, cuma sebatas ini aja gitu. Nah, ini teman-teman, mobil ini dilengkapi juga dengan intelligent autopilot yang ini. Jadi manfaatnya ini kalau kita lagi jalan di jalan tol, jadi kita bisa setting aja ini, terus dia akan mengendalikan sendiri. Pastinya ini udah melalui uji coba yang sangat intelijen ya, sangat smart banget. Jadi buat kita sedikit agak ringan kalau lagi berkendara ya kan, jadi nggak terlalu megangin setir banget gitu kalau lagi di jalan tol aja. Jadi dia kasih space 3 mobil ke depan atau 4 mobil ke depan untuk ininya gitu, untuk safety-nya. Nah teman-teman, ini juga dilengkapi dengan, kalau umpamanya aku mau parkir mundur, jadi aku nggak tunggu ya, sorry ya kameranya goyang-goyang, maklum nggak ada kameramen. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau aku mau mundur, jadi dia begini. Aku ya seperti ini aja, nggak perlu lihat kanan kiri. Oke, sudah mundur saja dengan manja. Nah, kalau maju ya nggak perlu lagi lah ya. Kalau mundur aja. Di situ sih kelebihannya nih. Jadi benda sekecil apa aja dari kanan kiri itu dia kelihatan gitu, atau dari samping apa gitu. Pokoknya smart banget ya menurut aku. Dilengkapi juga dengan GPS-nya. GPS-nya ini bener-bener exactly banget, paten banget, nggak pernah nyasar, dibikinnya nggak pernah kemana-mana, persis di alamat, sesuai dengan alamat yang kita ketik ya. Jadi kita ketik di sini tujuan kita kemana, bla bla bla, nyampe deh. Nah, ini juga di sini
ini karena aku lagi nggak berkendara ya teman-teman, jadi nggak ada dikasih tahu berapa kilometer per jamnya. Tapi kalau kita lagi berkendara, kalau aku lagi nyetir, jadi setiap jalan itu ada di sini cuma boleh 50 km per jam atau 70 km per jam. Kalau di highway itu 130 paling maksimal ya kan. Nah di situ dikasih tahu. Jadi itu untuk menghindar kita kena speed ticket seperti itu ya. Jadi kalau aku lagi berkendara, nggak ada ya, nggak dikasih tahu karena di sini, karena ini kan aku nggak nyetir ya kan teman-teman. Nah, nah kelebihan lagi dari mobil ini, umpamanya kalau kalau kita ngidupin itu, nih sekarang aku matiin ya. Nah, aku nggak perlu masukin kunci atau apa seperti mobil-mobil yang biasanya dulu. Ini tinggal pencet aja tombolnya bebarengan dengan remnya gitu, dengan brake-nya. Jadi dia udah nyala sendiri. Jadi dompet kuncinya itu ada di kantong atau di mana aja di badan kita itu nggak masalah, atau di dalam tas kita, yang penting ada di kita gitu. Nah, kelebihannya lagi, kalau kuncinya ketinggalan di dalam mobil ini, dia nggak bakalan mengunci teman-teman, dia cuman bunyi bip 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 bip, ngasih signal gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kuncinya ketinggalan di dalam. Kalau mobil-mobil yang dulu kita ini dia terkunci sendiri, atau kuncinya ketinggalan di dalam, kita bisa kunci dari luar. Nah makanya sering kejebak kunci di dalam. Kalau ini itu tidak mungkin terjadi lagi di dalam dengan mobil ini seperti itu. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman kelebihan dari mobil ini yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu, cuman ya itu dia. Kalau teman-teman mau lihat kejelasannya seperti apa, ada apanya sih, lupa itu apa sih, snowman gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di Google aja, jadi lebih detailnya ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman, aku dihappykan banget, disenangkan banget dengan mobil ini. Ini mobil benar-benar smart banget. Jadi bangkunya ini kalau aku matiin, nah aku kasih tahu ya, ini aku matiin, aku buka pintunya, dia akan mundur sendiri seperti itu. Nah kalau aku mau hidupin mobilnya, bangkunya maju gitu. Jadi aku nggak perlu setting lagi bangkunya. Kalau aku mau nyetir aku harus setting lagi, ini semua enggak, itu udah otomatis ya semuanya. Ya itu dia, banyak banget kelebihannya, tapi aku nggak tahu bagaimana kelebihan yang lainnya, aku nggak tahu. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa lihat di Google gitu kan. Cuman isi mobil ini seperti ini. Dan oh ya, speakernya aku suka banget ya teman-teman. Speakernya itu dari brand Bose itu wow, my god. Keren banget cong, nggak berasa bawa mobil, jedung biasa mama gatal. Nah teman-teman, penasaran dengan harga mobil ini? Mobil ini aku beli include dengan sunroofnya ya udah pastilah, dengan ini injakan kaki yang ini ya teman-teman. Nah injakan kaki seperti ini, kanan kiri ini mahal, kelihatannya aja begini gitu kan. Nah terus sama untuk gantungan, sama dengan gantungan trailernya ya, bukan buat hanging trailernya di belakang itu. Jadi kalau orang Eropa ini biasa banget, mereka harus punya untuk hanging trailer, karena kita biasa menggunakan trailer itu untuk buang sampah atau ya hal-hal seperti itu kita perlu banget. Nah itu harganya aja 20.000, itu sekitar nah itu harganya 20 juta, di rupiah kan, di kroner kan 10.000 ya. Nah, jadi include sama itu semua itu sekitar 800 juta. Nah beda dengan ban winternya itu tidak kita beli pada saat kita beli mobil ini, karena kita beli mobil ini waktu itu di bulan 9, belum masuk winter. Jadi ban winternya kita belinya berbeda, di spread nggak sama gitu ya kan. Nah jadi harga total dari mobil ini semuanya 800 juta. Itu kalau rupiah 2000 ya.
per 1 kroner. Kalau sekarang kan lebih lebih tinggi ya, rupiah lagi turun, kasihan banget sih. Aduh, cepet lagi rupiah naik lagi, bangkit lagi ya. Jadi pokoknya aku kira-kirakan aja lah ya, sekitar 800 juta lebih lah. Eh, ya 830 gitu ya kan. Itu belum include dengan pajak apa semua, itu kan di luar ya kan. Pokoknya harga mobil ini aja segitu begitu. Nah, eh, mobilnya beli beli cash atau kredit? Ya pasti kredit lah, say. Rugi beli cash. Di Denmark ini jangan sampai kita nggak punya utang. Kalau kita nggak punya utang, artinya pemerintah melihat kita, wow ini orang ekonominya paten banget nih, nggak ada utang. Nanti pajak kita semakin tinggi. Karena itulah namanya monarki ya kan, menolong yang lemah. Seperti itu kira-kira, saya tidak tahu pastinya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mobil ini aku kredit 1 bulannya selama 7 tahun, 1 bulannya sekitar 10 juta kalau dirupiahkan. Nah itu aman buat kantong kantong kami, kantong keluarga kami yang sederhana. Karena kalau kita bayarnya terlalu tinggi, kita yang mau kita bayar setiap bulan tuh banyak banget ya. Jadi ya kita bagi-bagi, ini begini ini begini, jadi kita tetap ada sisanya. Jangan gajian cuman bayar utang semua. Nah itu rumah tangga nggak selamat, nggak sehat. Bank di sini pun tidak akan memberikan itu, karena di sini bank melihat pendapatan kita. Kalau kita masih aman untuk bayar cicilan ini, bank akan memberikan kredit buat kita. Kalau bank melihat ekonomi, oh uang lu aja sisanya cuma 3 juta, lu mau kredit 3 juta, terus lu makan apa sebulan? Makan angin. Gak mau bank di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah itu dia. Jadi teman-teman, aku bersyukur banget mobil ini seumur umur. Waktu aku di Indonesia, aku ada beli 3 kali 4 kali ya beli mobil. Mobil pertama aku itu Carry, terus aku beli itu aku selalu beli mobil baru. Carry, terus APV, terus Terios, terus yang terakhir itu aku beli Avanza New gitu. Nah itu dia teman-teman, aku selalu beli mobil baru walaupun mobilnya yang standar ya. Nah kalau kenapa aku mau beli mobil Jepang ini ya, Jepang apa Korea sih ini, Nissan Qashqai ini. Nah antara itulah ya. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komen. Karena mobil ini sekarang penjualannya sangat baik sekali untuk pasaran Eropa, sampai ngalah-ngalahin penjualan mobil Volkswagen, mobil Friends itu di sini banyak macam ya, Peugeot, Citroen, terus apalagi tuh banyak deh ya, aku kurang begitu ngerti. Ya kayak ini apa sekelas, jadi kelas ini banyak banget kita temuin di jalan, karena pemasarannya ini bagus banget. Orang waktu aku mau beli mobil ini, teman aku direkomendasikan sama teman suamiku, recommended beli Nissan Qashqai, karena waktu itu kita nyobain 2 mobil, Mazda sama ini. Jadi teman suamiku tuh dia punya showroom mobil, dia bilang lu beli aja Nissan Qashqai itu lebih bagus gitu. Nah teman suami aku ini punya showroom mobil tapi yang second dia. Nah kita nggak mau beli mobil second lagi, karena mobil aku yang lama itu aku beli di showroomnya dia gitu. Nah anyway mobil ini aku bahagia banget, senang banget. Untuk apa ya, kelas-kelas sedang lah ya, menengah lah ya, menengah ke bawah ini boleh lah kalau aku bilang recommended. Aku nggak tahu kalau di Jakarta mobil ini familiar apa enggak ya. Kalau familiar, kalau gimana tolong kasih di kolom komen ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran dengan mobil aku, mungkin videonya nggak terlalu bagus ya teman-teman, tapi ya segitu boleh lah ya. Jadi teman-teman jangan kira aku mau pamer, enggak sih. Aku karena mobil aku waktu yang mobil aku tua kemarin tuh aku tunjukin. Nah kalian kan pasti penasaran setelah mobil itu beli mobil apa sih gitu kan. Nah sekarang inilah mobil yang aku beli, Nissan Qashqai tahun 2020. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, see you in next video. Bye.